Teman-teman sekalian, salam jumpa kembali lagi bersama dengan saya Pater Avensauris VD dari Sukarelawan Kelompok Kasih Insanis yang selama ini bersama teman-teman sedikit menaruh kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Beberapa malam lalu seorang polisi dari Polsek di pedalaman wilayah Kabupaten ND menghubungi saya untuk mencari solusi atas sebuah persoalan. Persoalan apa? Kepolisian didatangi oleh keluarga seorang bapak yang anaknya seorang pemuda menderita gangguan jiwa dan membuat kekacauan, ketidaknyamanan dalam keluarga juga dalam kampung atau dalam masyarakat. Ya. Keluarga meminta polisi untuk mengamankan pelaku yang adalah seorang pemuda, seorang penderita gangguan jiwa. Mengamankan dengan cara permintaan keluarga adalah borgol dia atau mengambil dia dari rumah atau dari kampung lalu ditahan di sel tahanan polsek. Polisi tidak langsung mengabulkan permintaan keluarga karena apa? Ada dua hal yang diutarakan oleh polisi. Ya, seturut cerita polisi itu kepada saya. Yang pertama adalah polisi tidak merasa wajib untuk mengamankan pelaku karena pelaku itu notabene menderita gangguan jiwa. Kalaupun polisi mengamankan pelaku, itu polisi merasa mereka telah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah kalau polisi memborgol pelaku atau mengamankan di sel tahanan di polsek, maka polisi takut kalau ada pihak ketiga yang memprotes. Kalau ada pihak ketiga yang memproses hukum polisi yang mengamankan pelaku atau warga yang notabene menderita gangguan jiwa. Pertanyaan dari polisi adalah, Pater, apakah bisa kami borgol seorang warga yang menderita gangguan jiwa? Yang kedua, apakah diizinkan atau tidak? Ya, saya tidak punya kapasitas atau otoritas untuk mengatakan bisa atau tidak. Tidak memiliki kapasitas atau otoritas untuk mengatakan diizinkan atau tidak. Tetapi kalau ingin mencari solusi, kita berdiskusi, oke, saya berikan beberapa solusi. Dan polisi bilang, oke, kita diskusikan. Ya, ada beberapa hal yang saya beritahukan atau infokan kepada polisi. Soal solusi, juga soal edukasi kesehatan jiwa, berikan 1-2 pemahaman kepada pihak kepolisian. Yang pertama adalah, Pak Polisi, kita mesti bersyukur bahwa keluarga dari warga ini mendatangi pihak kepolisian dan itu berarti warga telah sadar hukum bahwa yang berhak dan punya kewajiban untuk mengamankan orang ini pelaku adalah pihak keamanan, petugas keamanan, pihak kepolisian. Itu adalah sebuah langkah yang patut kita apresiasi. Maka kita berikan apresiasi kepada keluarga yang telah melaporkan anaknya atau anggota keluarganya kepada pihak kepolisian. Bayangkan kalau mereka tidak melaporkan ke pihak kepolisian, dan itu seringkali terjadi selama ini adalah keluarga atau masyarakat pasti memasung dia. Ya. Dan pemasungan biasa terjadi pasung 2 kaki atau 1 kaki, pasung 2 tangan atau 1 tangan atau sekaligus 2 kaki 2 tangan atau 2 kaki 1 tangan. Dan itu terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu terjadi. Pasung pakai apa? Biasanya mereka pasung pakai kayu, bukan hanya ikat untuk sementara, tetapi pakai kayu. Dan tentu biayanya besar. Dan itu dilakukan secara emosional, bisa juga ada dendam di dalamnya. Ada unsur rasa kasihannya, tetapi lebih banyak emosional. Karena itu lebih banyak memang memasung itu adalah menghukum, bukan mengamankan. Dan kapan dia dilepaskan dari pasungan, seringkali terjadi sekalipun penderitanya sudah pulih, tapi kalau keluarga dan masyarakat belum pulih dari traumanya, maka penderitanya akan tetap dipasung. Maka kita sangat mengapresiasi dan kita terus mendorong, mengedukasi masyarakat supaya kalau ada kekacauan di masyarakat yang dilakukan oleh seorang penderita gangguan jiwa, laporlah ke polisi. Jangan mengambil langkah sendiri supaya kita timbang-timbang solusi apa yang kita tempuh yang terbaik untuk penderita. Karena toh penderita adalah
anggota keluarga kita sendiri, warga kampung kita, anggota keluarga besar kita. Ya. Yang kedua adalah yang kita beritahukan kepada polisi adalah jangan terlebih dahulu memandang pelaku kekacauan itu sebagai penderita gangguan jiwa. Kalau kita memandangnya sebagai penderita gangguan jiwa, maka dalam pikiran kita atau dalam pikiran polisi tidak punya kewajiban untuk mengamankan dia. Ya, tapi dalam pikiran polisi harus memandang pelaku kekacauan atau yang mengamuk itu sebagai warga yang melakukan kekacauan. Warga bahkan yang melakukan kriminal. Ya. Maka ketika polisi memandangnya demikian, polisi punya hak dan punya kewajiban dan itu legal untuk mengamankan pelaku. Dan dengan mengamankan pelaku, maka polisi juga dengan sendirinya memberi rasa nyaman pada masyarakat, memberi rasa nyaman kepada keluarga. Ya, maka saya mendukung, saya meminta polisi ya lebih baik borgol saja. Dan borgol itu kan bukan sama sekali tidak manusiawi dan itu legal secara hukum. Para pelaku kejahatan, tindakan kriminal dimanapun itu pasti diborgol. Dan bahkan koruptor pun kita lihat di televisi atau di YouTube itu pelakunya di borgol. Jadi borgol itu masih manusiawi menurut saya, atau ditahan di polsek. Intinya adalah pelaku diamankan, dan dengan mengamankan pelaku, masyarakat juga diamankan. Dan ketika pelakunya diamankan, pelakunya juga aman dari tindakan langkah yang diambil sendiri oleh masyarakat, baik kekerasan maupun pemasungan yang tentu bisa seringkali terjadi, itu berlangsung lama. Ya. Pertanyaan lanjutannya adalah, setelah borgol, setelah mengamankan pelaku, lalu bagaimana? Oke, karena secara sosial kita mendiagnosisnya dia menderita gangguan jiwa, maka langkah berikutnya adalah segeralah berkonsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan setempat. Ya, kita bersyukur bahwa di Kabupaten ND setiap puskesmas sudah sediakan layanan kesehatan jiwa. Maka kita minta kepolisian, minta keluarga untuk bersama-sama ke petugas kesehatan setempat supaya dia mendapat layanan medis. Jadi mengamankan pelaku bukan amankan secara fisik, tetapi juga mengamankan pelaku dari gangguannya, dari gangguan medisnya, dari keadaan fungsi otaknya yang terganggu, yang menyebabkan dia mengamuk atau melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji atau kekerasan di tengah keluarga atau di tengah masyarakat. Hal lain yang kita berikan edukasi kepada pihak kepolisian adalah bahwa dengan mengamankan pelaku, maka polisi sudah mengambil bagian dalam program Indonesia Bebas Pasung. Dan itu berarti bahwa program Indonesia Bebas Pasung, atau misalnya nanti dalam konteks ND Bebas Pasung, atau dalam konteks lebih luas lagi Flores Bebas Pasung, memang peran pihak kepolisian itu sangat penting. Jadi kita bisa lihat beberapa pihak yang sudah berperan di sini supaya bebas pasung atau tidak pasung adalah apa? Ada relawan, ada keluarga, ada masyarakat, ada pihak kepolisian, dan kalau kita konsultasikan segera ke petugas kesehatan, ada petugas kesehatan. Dan ini juga tanda bahwa pihak kepolisian juga mesti diberi edukasi kesehatan jiwa kepada mereka. Dan tugas untuk berikan edukasi atau sosialisasi kepada pihak kepolisian itu siapa? Oke, kita relawan, mungkin mudah dikomunikasikan, mudah dikontak. Yang utama adalah petugas kesehatan, dan yang paling utama adalah dinas sosial. Dalam peraturan Menteri Sosial tentang penanggulangan pemasungan, itu peran dinas sosial itu sangat utama dan sangat penting. Dia wajib untuk menghimpun berbagai pihak, memberikan sosialisasi dan edukasi, mendatangkan ahli yang bisa memberikan edukasi dan sosialisasi tentang gangguan jiwa, tentang kesehatan jiwa, supaya layanan kesehatan jiwa dari sisi sosial bisa diwujudkan, dan juga Indonesia Bebas Pasung yang dimulai dari dasar, yaitu daerah kita bebas pasung, itu bisa terwujud. Kita terus mendorong
pelbagai pihak, kepolisian, puskesmas, keluarga, masyarakat, juga dinas sosial, supaya sama-sama melakukan layanan kesehatan jiwa untuk masyarakat kita, untuk saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, terutama yang agresif, yang melakukan kekacauan di tengah keluarga atau di tengah masyarakat. Sekian teman-teman, salam sehat jiwa dan salam belum kalah. Terima kasih, sampai jumpa.